Sadar gak sih, kopi tiam ini lagi menjamur di mana-mana. Hari ini itu gua mau cobain kopi tiam dengan rating terendah hingga rating tertinggi di Bintaro. Tentunya dengan budget 100.000 per tempat. Let's go. Kopi tiam berasal dari kata kopi dan tiam yang berarti kedai, atau ada juga yang bilang kopi time, waktunya ngopi. Nah, ini adalah sesuatu antara coffee shop dan warkop. Lebih kasual tapi nggak berantakan, lebih nyaman tapi nggak disetting buat duduk lama-lama. Anyway, gua akan cobain 3 kopi tiam di Bintaro hari ini dari urutan yang terendah hingga tertinggi di Google. Nah, seperti biasa, mari kita tentukan kondisi buat hari ini enaknya gimana. Yang pertama itu budget per tempat adalah yang jelas 100.000. Gua akan coba order menu yang hampir sama, yaitu kopi hitam atau tubruk, teh tarik, kaya toast, dan satu menu random kalau budgetnya cukup ya. Jadi kita akan lihat dengan budget yang sama berapa banyak item yang akan kita dapat di setiap restoran kopi tiam. Terus yang kedua kita akan coba nilai makanan yang disajikan, makanan per restoran. Udah pasti ini akan jadi subjektif, jadi ya sotoinya gua aja. Terus kita juga akan cek pengalaman umumnya, servisnya, kebersihannya, waktu penyajiannya, toiletnya, akses wifi-nya, dan segala macam. Kita ada di tempat pertama, ini di Lauban by Uncle Onch. Uncle Onch apa Uncle I don't know. Ini tempatnya basically ada di sektor 9 ya, tempat yang cukup rame. Tapi masalahnya ini agak masuk ke gang, tapi harusnya nggak terlalu pengaruh. Parkirannya di sini agak-agak sempit juga, nggak terlalu luas dan lebar, tapi dia ada gerbang lagi gitu masuk ke dalam parkiran yang lebih luas. Jadi sebetulnya kalau naik mobil sih harusnya nggak ada terlalu masalah ya. Terus ini itu Lauban ini banyak cabangnya di seluruh kota di Indonesia dan mereka memang open partnership. Gue cek di websitenya. Di sini di Lauban Bintaro ini salah satu yang terendah dibandingkan Lauban cabang-cabang yang lain. Ya ratingnya yang di Bintaro ini salah satu yang terendah. Di Google itu 3,6. Kalau di compare sama cabang-cabang yang di Jakarta ya itu bagus ya, di atas 4,5-an. Nah ini gue udah pernah kesini juga dan gue rasa itu nggak selama itu, dan ya makanannya juga ya biasa aja gitu, nggak yang parah banget, nggak yang enak banget juga, tapi harusnya sih nggak ada masalah ya, normal-normal aja di sini. Gue dari depan Lauban. Ini bangunannya warna hijau dan merah, menjadi ciri khas dengan brand yang cukup gede, Lauban. Nah ini kondisi di dalam resto, dia cukup bersih, rapi, dan ruangannya agak besar ya. Di dinding juga ada beberapa pajangan-pajangan. Terus ya ini ruangan outdoor ada di lantai 1, sementara indoor ada di lantai 2. Yang aneh di sini, lu harus scan barcode dulu untuk order. Nah, lu order dari handphone lu, tapi lu harus ke kasir nih di sini untuk payment. Nah, jadi kita habis mesen harus jalan lagi ke kasir buat bayar. Nah, ini suasananya nih di weekday sekitar jam 1-an. Lumayan rame. Wah, ini kayaknya minuman gue nih datang. Nah, dia cepet juga ya, 5-10 menit nih, kayaknya baru 5 menit udah datang nih minumannya. Nah, gue pesen teh tarik panas sama kopi butter panas. Akhirnya setelah nunggu 1 jam orderan gue datang juga. Nah ini orderan gue kopi butter panas, teh tarik panas, kaya toast, sama ayam Hainan ala carte ya, jadi nggak pakai nasi. Total 4 item ini adalah 108.000. Gue udah selesai dari Lauban. Tadi total 108.000. Nah ini 108.000. Nah kelihatan ya. Nah, ini 108, ini habis buat kopi butter, teh tarik panas, terus kaya toast, sama ayam Hainan ya.
Ya ayam Hainan tapi yang ala carte nggak pakai nasi. Ya jadi 100 ribu dapat itu aja. Terus kejadian experience kurang menarik terjadi di gua. Jadi menunggunya itu 1 jam. Ya awalnya normal-normal aja, jadi minum tuh dapatnya cepet ya, kayak kopi sama teh tuh datangnya cepat. Tapi setelah itu sangat lama, 20 menit gua panggil waiternya, katanya nanti dicek, terus nggak datang-datang juga. Gue panggil waiter yang kedua, akhirnya dicek ulang dan bener ternyata belum, katanya print-printannya belum masuk atau gimana ke dapur. Ya nggak tahu, itu bukan urusan gue sebenarnya kan. Pas itu dicek yang kedua baru cepet datangnya, ya 10 menit setelah gua komplain yang kedua baru datang. Oke, kita lanjut langsung ke tempat yang kedua. Berdasarkan parameter ini gue menilai Loban 6 dari 10 karena yang damage itu adalah kecepatan ordernya ya. Oke, kita lanjut ke tempat yang kedua. Dia lokasinya ada di Fresh Market Bintaro. Jarak tempuhnya mungkin 2 kilo ya dari tadi di Laoban. Ya mungkin 3-4 menit udah sampai sih, ini cukup deket kok. Hari ini kita akan ke 3 tempat aja. Karena banyak ya sebenarnya kopi tiam di daerah sini. Cuman kita misinya kan kali ini adalah rating terendah sampai rating tertinggi. Udah di Early Kopi Tiam, lokasinya di dalam Fresh Market Bintaro. Beda sama Laoban, Early Kopi Tiam ini cuma ada 2 cabang, yaitu di Bintaro dan di BSD. Dan lokasinya ini di Hook ya, di luar Fresh Market. Nah, ini lokasi outdoornya. Terus dia ada tempat indoor juga. Ini gue lupa banget nyalain mikrofon, jadi order di sini masih manual ke mas-masnya. Kita dikasih menu, tulis di kertas, terus nanti disamperin ya buat konfirmasi orderan kita gitu ya mas. Makasih mas, udah itu aja. Oke siap. Di tempat kedua ini di Early Kopi Tiam, lokasinya di dalam Fresh Market Bintaro. Tadi gue udah order berapa tadi? 98.000 ya. 98.000. Ini dapat air mineral. Dapat teh tarik, terus kopi O kayak butter toast sama somai ayam udang. Jadi dapat 5 item karena gue aus juga nih. Butuh air mineral. Ini udah datang orderannya, cepat juga 5 menit buat minumnya. Nah, ini kopinya coba kita seruput. Enak ya, kayak kopi tubruk ya, rasanya lebih kayak ke kopi tubruk daripada espresso gitu. Nah, ini teh tariknya. Menarik sih, rasa teh tariknya menarik. Kayak ada herbs gitu. Enak.
Early Kopi Tiam ini dia ratingnya di Google itu 4,4. Dan Early Kopi Tiam ini tergolong restoran baru gue rasa karena ratingnya ini baru 50 orang. Dan reviewnya ini mix ya, antara positif dan review negatif. 100.000 ini bisa kita dapat di sini ya, Early Kopi Tiam. Dimsum ayam, roti srikaya, teh tarik, sama kopi, sama air mineral. Teh tariknya enak sih, mantep. Dia porsi kayak tosnya ini nggak sebanyak lauban. Dan ini lebih manis ya, lebih manis dari lauban ini. Ininya apa, isiannya. Nah, gue udah selesai dari Early Kopi Tiam menuju ke tempat ketiga, Ahpek. Sebelum ke Ahpek, kita nilai dulu Early Kopi Tiam. Ini gue kasih nilai 8,5 karena memang Thai tea hotnya itu the best. Sekarang jam setengah 4. Ini kita selesai tadi dari Early Kopi Tiam di Fresh Market. Kita mau menuju ke Ahpek Kopi Tiam yang ada di seberangnya. Nah, di sana. Nah, kita keluar lewat sini nih. Nah, gue jalan kaki aja ke Ahpek. Lokasinya di sini. Tadi Early Kopi Tiam di sini, di sebelah sana, di Fresh Market. Nah, ini jalan sedikit, kita udah bisa ke Ahpek. Akhirnya sampai juga di tempat terakhir, yaitu Ahpek Kopi Tiam. Nah, ini lokasinya menurut gue yang paling strategis nih di antara pesaing-pesaing mereka, karena pertama aksesnya gampang, udah gitu parkirannya luas. Ini restonya sendiri ada 2 lantai, tersedia indoor dan outdoor. Nah, ini di sini tapi mejanya agak intens ya, agak mepet. Jadi ini bukan tempat yang terlalu nyaman buat duduk lama-lama ya. Ya tuh, lihat suasana di sini cukup sibuk. Staff-staffnya juga dipaksa gesit ya karena restonya memang rame. Bahkan ini pengalaman gue kesini pas weekend itu kita harus waiting list ya karena ya saking ramenya ya pas weekend. Nah, ini suasana lantai 2-nya. Di lantai 2 juga ada indoor dan outdoor. Nah, ini tapi mejanya ini nggak terlalu banyak. Jadi ya nggak nyaman aja buat kalau kita mau buka laptop seharian tuh kayaknya kurang nyaman di sini. Ahpek sendiri nih pusatnya di Surabaya, di Jabodetabek dia cuma punya cabang Bintaro dan Ben Hill. Untuk cabang yang gue datengin ini ratingnya cukup tinggi ya, yaitu 4,8. Apakah sesuai ekspektasi? Nah, ini untuk order dia cukup simple. Ya, kita tinggal scan QRIS, order dan payment langsung di handphone. Menunya juga dibuat cuma 2 lembar aja nih, mepet-mepet sama seperti restonya. 100.000 dapat ini nih di Ahpek, total 107.000 sih. Dimsum udang, somai udang, sama ya kopi O, teh tarik, sama ini dia kopinya rotinya bentukannya begini nih, kayak roti kasur gitu. Gede banget. Di sini reviewnya cukup positif ya, terutama dalam hal kecepatan servis dan rasa makanan. Jadi ya memang valid ya. Orderan gue tuh langsung dateng, gak lama setelah proses check out dari handphone. Gue juga bingung gimana mereka bisa secepat itu, padahal resto juga lagi rame. However, ini makanannya juga enak, rasanya juga oke lah ya. Kopi dan teh tariknya sesuai ekspektasi.
Jadi untuk aspek kopi tiam ini sesuai nilainya dengan rating di Google. Gue pun menilai aspek ini dengan nilai 8. Nah, ini gue udah selesai dari aspek. Kita masuk ke simpulan. Yang pertama itu dengan budget 100.000 di 3 tempat tadi kurang lebih sama ya kita dapatnya, yaitu 4 menu, 2 makanan dan 2 minuman. Dan di masing-masing tempat juga gue ordernya sama, kopi sama teh tarik. Cuman makanannya aja beda-beda dikit, tapi hampir sama sih harganya. Dengan segitu kita bisa dapat 4 menu. Yang kedua, rasa makanannya ya. Tadi di Lauban, di Early Kopitiam, sama di Ahpek Kopitiam. Itu mirip-mirip. Dalam arti kata enak, nggak ada masalah. Terus, tapi yang satu catatan menurut gue yang oke itu teh tarik di Early Kopitiam ya. Dia teh tariknya sedikit ada rasa bumbu-bumbu gitu, herbs gitu, jadi lebih seger, lebih enak ya di lidah, di tenggorokan juga lebih enak. Kalau yang lainnya rasanya sama. Terus satu catatan mungkin untuk roti di Ahpek Kopitiam itu harus langsung dimakan, karena gue makan di sana itu pas anget itu enak, tapi pas dibawa ke rumah udah agak-agak kurang empuk ya rotinya. Kalau untuk kaya tos kayaknya gue lebih menangin Lauban ya. Dia kaya tosnya lebih enak dibanding yang lain. Tapi untuk lainnya mungkin sama, kecuali teh tariknya si Early Kopitiam itu juara sih menurut gue. Terus yang ketiga ini pelayanan. Pelayanan dari ketiga brand ini, ketiga resto ini, menurut gue yang kacau itu ini ya, Lauban. Nggak tahu, mungkin gue lagi apes aja, tapi pas banget gue lagi datang ke sana dan lagi pas banget lagi pengen review, itu ada kesalahan teknis sehingga orderan nyampe nya 1 jam ya, dan itu menurut gue agak susah dikompensasi ya, karena kita makan tuh ekspektasinya bisa cepet lah gitu. Kalau di tempat lain tadi itu ya normal ya 10-15 menit, bahkan 10 menit ya makanan udah pada datang, makanan dan minuman udah pada datang. Itulah hasil dari challenge hari ini, project 100.000 hari ini. Nantikan project selanjutnya. Like dan subscribe.